Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gua. Kita akan ngapain? Kita akan review motor yang sebenarnya idaman gue dari pertama gue pengen punya motor sih. Gue pengen punya motor tuh Satria yang seperti ini, yang karbu tapi versi Thailand. Oke, kita nggak usah berlama-lama. Gue bakalan review dan nanti di akhir video kesimpulannya bakalan gue kasih tahu ownernya dan estimasi harga dari biaya review ini berapa sih, dari mulai restorasi, beli motor, restorasi, habis itu dimodif sedemikian rupa sampai akhirnya berbentuk motor yang ya ala-ala road race lah, atau road race beneran sih mungkin ya. Oke, kita mulai sahabat reviewnya, cek video gua, ayo. Oke sahabat, gue pengen langsung dari bagian bawah ke atas ya. Kita bisa lihat ini pakai ban Pirelli, habis itu Pirelli yang Corsa 2. Terus diameter ukurannya biasa ring 17 dan ini pakainya yang 90/80 depan. Habis itu peleknya ya kita udah tahu semua ya, pakainya RCB dan kalipernya Nissin, terus ada selang remnya pakai RCB juga. Wes, oke nih. Dipadukan dengan baut-baut yang Ciamik Probolt kayaknya. Terus di bagian mika lampunya dikasih spotlight biar kelihatan smoky gitu. Dan ini spakbornya pakai yang Satria injeksi. Kenapa? Supaya untuk menghindari gesrek atau mentok di bagian ban sama spakbornya. Oke. Terus di bagian disnya dia pakai yang punya injeksi yang sudah wave, ada gelombang-gelombangnya ya. Oke lah, bagian bawah dan bagian depan lampunya seperti itu gambarannya. Terus kita ke atas. Wah, gambar gua nggak kelihatan nih. Nggak apa-apa lah. Oke sahabat, kalau di atas ini handle kiri kanan, rem dan koplingnya masih sama, serta masternya juga masih sama. Cuma dipadukan sama hand grip dari Pro Taper dan gas spontannya Daytona. Ini gas spontan yang biasa ya, beli di online banyak. Dan pakai voltmeter di bagian stangnya. Lalu stangnya yang unik nih, racer dan pakai stang RZR-nya lumayan oke sih. Dan untuk tombol-tombol di bagian sebelah kiri, saklarnya ini seperti ini. Gua nggak tahu nih, ini dari aftermarket. Kayaknya sih ini aftermarket, bukan bawaan aslinya. Oke. Speedometernya bentuknya masih konvensional, masih jadul, jadi belum full digital. Terus ya bentuknya seperti inilah kira-kira di bagian depan dari bawah sampai ke atas, atau dari atas sampai ke bawah yang sudah dimodif. Nanti biayanya terakhir gua kasih tahu. Oke sahabat, kita langsung ke bagian tengah sini nih. Bagian tengah sini ini mesinnya masih standar semua, nggak ada yang dirubah, cuma di repaint aja. Bagian blok mesinnya sama bagian atas ini headnya. Terus karbunya udah pakai karbu PE28, jadi udah lumayan oke lah. Habis itu bagian ini ada krum-kruman, terus ada baut-baut yang sudah dikrum juga. Ini selang oli kalau nggak salah. Terus ada cover di bagian ini radiatornya, kecil radiatornya seperti biasa. Oke. Dan ini masih konvensional juga karena emang kalau CBU ya Thailand dia nggak pakai starter di bagian atas, dia pakainya engkol seperti ini atau kickstarter. Tapi ini nggak mentok ya sama underbone-nya. Dan ini ada lubang penutup bodi arm. Oke. Habis itu udah nggak ada lagi yang diganti-ganti atau dimodif-modif. Ini hampir semuanya standar kalau di bagian sini. Kita lanjut ke bagian pipa knalpot dan bagian belakang. Oke, kalau untuk knalpot gue jelaskan sedikit. Ini ada dua perpaduan antara SJ88 dan Lone Rider plat karat. Oke. Terus suaranya gimana nanti di video bakalan gue sampaikan. Ini tipenya yang warnanya stainless RRS2 yang agak ngacung ke atas, dan sama knalpotnya juga pakai yang warnanya silver atau stainless. Jadi bentuknya seperti ini.
Dan langsung aja kita kulik underbone-nya. Underbone-nya ini dari produk SJ88, cuma ownernya bilang sih belinya second, jadi produk SJ88-nya agak berbeda dari punya gua di motor gua. Belakangnya jalur lipat, ada selang sages atau suges, selang minyak tabung buat rem, dan ini selang remnya pakai aftermarket, ini dari TDR, dari KTC selangnya. Terus kaliper belakangnya masih standar, pakai produk bawaan aslinya, tapi pakai Nissin. Habis itu apalagi? Udah di sebelah sini, gua rasa sudah cuma seperti itu aja. Dan open filternya tanpa pakai filter, jadi benar-benar loss. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah belakang. Ya, kita lihat. Cek lagi video gua, yuk. Baiklah sahabat, kita langsung ke bagian sebelah sini nih. Gue pengen jelasin. Ini underbone-nya sama ya. Terus di bagian sini ada penutup filter. Dan di sini gue pengen jelasin. Ini behelnya pakai yang facelift dan dikasih garnish buat pemanis sedikit. Abis itu undertailnya udah pakai lampu. Jadi biar keren dan ciamik. Dan pakai sok tabungnya dari produk RCB. Terus armnya dia udah di chrome, dimodifikasi, dan bagian sini di repaint juga nih, bagian blok mesinnya. Dan untuk ukuran rantai dia pakainya yang 40 dan 415. Habis itu nih dari produknya Triple S. Oke sahabat, dan gue pengen kasih tahu ya buat kalian yang penasaran, ini ternyata bodinya pakai bodi yang facelift, dan ini diganti bagian sayap depannya pakai yang S. Udah seperti itu. Jadi ini perpaduan motor antara motor CBU dan motor facelift. Ada juga pakai punya injeksi sih. Oke. Oh iya lupa, gue di bagian ban, peleknya masih pakai RCB, bannya Pirelli, ukuran atau diameter bannya 90/80 ring 17. Baiklah, cukup sahabat reviewnya. Gue pengen langsung tanya nih sama ownernya, sama pemiliknya, harganya berapa kira-kira pada saat dia membangun motor ini sehingga menjadi road race. Dan ya langsunglah kita tanya. Oh ya, joknya nih udah jok ala-ala road race juga. Oke, cek lagi atau lanjutin lagi video gue, yuk. Halo Yopi, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita harus jaga jarak dan pakai masker. Ya, siap. Dan jangan berkerumun juga. Serta mencuci tangan. Oke Yopi, gue pengen tanya nih. Buat orang yang nonton video kita ini, pengen tanya. Lu awalnya atau estimasi harganya berapa sih nih? Dari mulai membangun sampai dengan jadi seperti ini? Kalau estimasi harga mungkin kisaran 11 jutaan. 11 juta? Iya. Sama harga motornya? Di luar motor. Oh, jadi Cuman biaya restorasi gitu. oh, restorasi. Jadi ini motor beli bekas, Ya. habis itu lu bangun Ya. atau lu modif seperti ini? Ya. Modifnya doang 11 juta. Harga motornya? Harga motor waktu itu saya beli 6,5 juta. 6,5 juta. Ya. Di Jakarta? Depok. Oh, belinya di Depok. Wah, jauh juga ya. Mantap juga. Oke, terus menurut lu ini udah sesuai dengan harapan atau masih ada perkembangan modifikasi lagi? Mungkin untuk ke depan masih ada perkembangan. Akan terus dimodif ya? Modif. Jadi maju terus pantang mundur ya, modif ya. Oke, mantap. Yang penting pakai duit sendiri ya. Oke, baiklah. Yopi, salam buat orang mana Yopi? Daerah mana? Padang, asli Padang. Asli Padang. Oke, buat orang Padang, ini ada motor yang udah gue review dan asli Padang mana Yopi? Lubuk Basung Agam. Agam. Oke, baiklah.
Makasih Yopi ya atas waktunya. Ini modal 11 juta ditambah beli motornya 6.500.000, jadinya seperti ini. Baiklah sahabat, menurut gua cukup sampai di sini dan kita jangan terlalu bertele-tele. Terima kasih sudah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Thank you sekali.